Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ega Muzaki, NIM B01219030 akan menjawab 3 pertanyaan soal UTS. Yang pertama nomor 5. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang persiapan terperinci, global, dan bayangan. Yang pertama, persiapan terperinci adalah proses atau kesiapan dalam pembuatan materi pidato dengan sangat jelas atau mendetail. Yang kedua, persiapan global adalah memperhatikan bahasa yang akan dilanturkan, serta mengetahui karakter dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi. Yang ketiga, persiapan bayangan adalah dengan menggali informasi atau materi yang bersumber dari para ahli untuk audiens secara singkat, padat, dan jelas. Soal selanjutnya yakni nomor 6. Menurut Anda, pidato yang efektif menggunakan persiapan model yang mana? Jelaskan menurut alasan Anda. Menurut pendapat saya, lebih efektif menggunakan metode extempor, karena kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menghafalkan seluruh isi teks, hanya cukup dengan mencatat pokok bahasan saja pada selembaran kertas. Soal yang terakhir adalah nomor 16. Sebutkan langkah-langkah menyusun naskah pidato yang harus dilakukan. Langkah-langkah dalam menyusun naskah pidato yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan bahan serta sumber dari manakah naskah tersebut diambil. Yang kedua, memilih topik, judul, serta tujuan yang baik dan menarik. Yang ketiga, menyusun naskah yang berisi mukadimah, isi, dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga RW 05 yang mana telah hadir dalam acara kerja bakti bulanan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat sehingga kita dapat menghadiri kegiatan kerja bakti pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan. Memang di tengah zaman seperti ini yang semakin modern, kita punya kehidupan yang semakin sibuk setiap harinya. Maka dari itu, kita dituntut untuk bekerja setiap hari. Aktivitas semakin padat, tapi kita tetap tinggal di lingkungan yang sama setiap harinya. Karena itulah, kebersihan lingkungan tetap menjadi tanggung jawab kita semua. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, An-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Kita tidak bisa melimpahkannya kepada orang lain, karena manfaat dari lingkungan yang bersih juga akan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Kita harus tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sumber berbagai macam penyakit. Saluran air yang tersumbat oleh sampah, puing-puing yang menumpuk, dan genangan air adalah rumah ideal bagi nyamuk. Termasuk nyamuk penyebab demam berdarah. Jika nyamuk ini sampai menggigit kita, maka kita bisa terkena penyakit DBD yang membahayakan nyawa. Kunci utama untuk menghindarkan diri dan keluarga dari penyakit berbahaya seperti DBD, diare, dan lain sebagainya adalah lingkungan yang bersih. Jika kita bisa menjaga kebersihan saluran air, rumah, dan lingkungan, maka sumber-sumber penyakit juga akan lenyap. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan penting untuk menjaga keluarga dari penyakit. Adapun langkah 3M yang harus kita perhatikan dan kita terapkan pada masing-masing rumah agar terhindar dari penyakit demam berdarah, yakni M pertama, menguras. Hal ini dilakukan dengan membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, genangan air, tempat penampungan air, penampung air lemari, es, dan lain sebagainya.
M yang kedua yakni adalah menutup. Langkah ini dilakukan dengan menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sejenisnya. M yang terakhir yakni adalah mengubur. Mengubur atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular demam berdarah. Lingkungan yang bersih juga akan menghindarkan kita dari bencana banjir. Selokan dan sungai yang bersih akan membuat aliran air menjadi lancar. Lingkungan rutin yang dibersihkan adalah tempat tumbuh kembang yang ideal bagi anak-anak kita semuanya. Karena itulah, sesibuk dan semodern apapun hidup masyarakat saat ini, kerja bakti membersihkan lingkungan tetaplah sangat penting. Jadi, saya selaku Ketua RW 05, Desa Bebekan, dan mengajak masyarakat untuk rutin menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus untuk mengagendakan kerja bakti setiap bulannya. Karena di balik masyarakat yang sehat, ada lingkungan yang bersih dan sehat pula. Sekian pidato ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, dan mari kita mulai kerja bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.